Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal jadi baik deh. Ini orang kehidupannya akan baik. Apa yang Allah beri? Yang Allah beri adalah paham agama. Jadi kalau anak dikasih gelar, pangkat, penampilan cakep, badannya bagus, pinter, IQ-nya tinggi, kemudian berprestasi dalam berbagai bidang, tapi tidak punya kepedulian kepada agama, ini masih jauh. Nah, kita sering menilai prestasi seseorang itu dari casing. Makanya kalau ini orang kira-kira bakal baik tidak? Ulama tuh memberikan 3 ciri ya. Ini akhwat kalau mau nyari jodoh, wah, ini langsung ngangguk. Ibu nggak usah ikut ngangguk. Nih 3 cirinya. 1, dia semangat tidak belajar agamanya. Tapi belajarnya itu bukan untuk gelar, bukan untuk status, bukan untuk diakui banyaknya ilmu. Tidak, dia belajar karena ingin dekat dengan Allah, ingin kenal kepada Allah, ingin bisa mengabdi ke Allah. Karena akhlak itu datangnya dari iman, iman datangnya dari ilmu. Ini rumusnya. Jadi kalau kenapa itu akhlaknya kok jelek, berarti imannya masih lemah. Karena iman makin kuat, akhlak langsung naik sendiri. Nah, orang yang senang belajar agama dengan benar, itu cirinya imannya meningkat, buahnya pribadinya makin baik. Berarti benar tuh belajar agamanya. Pembelajar sejati itu bukan yang senang belajar saja, tapi belajar dan mengamalkan. Itu pembelajar. Jadi ilmu seseorang itu dilihatnya bukan dari apa yang dia tahu, tapi dari apa yang dia amalkan. Apa artinya tahu ilmu sholat tapi tidak sholat? 2, nih akhwat, dia zuhud tidak, pecinta dunia atau tidak? Kalau orang itu pecinta dunia, susah, dia bakal bertengkar terus, berkeribet hidupnya. Cinta dunia itu apa? Kagum kepada duniawi ini, mengagung-agungkan mobil, rumah, harta, gelar. Bukan tidak boleh punya, nggak ada masalah. Nabi Sulaiman juga sangat kaya, ya, punya kerajaan, sahabat Nabi banyak kaya, tapi tidak mengagung-agungkan duniawi dan tidak lengket di hatinya. Ini kuncinya. Kalau dunia udah mengagung-agungkan, kalau ada orang berpangkat, orang yang berharta, sepertinya gimana ketemu artis populer, gimana, tapi nggak pernah peduli kepada ketakwaan. Padahal yang mulia tuh yang takwa. Ini bermasalah nantinya. Dia akan sibuk mengabdi kepada dunia nanti, dan itu tidak bisa bahagia. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumbernya dari berbagai kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau orang ini, dia mungkin takdirnya kaya, mungkin takdirnya gelarnya panjang, mungkin takdirnya jabatannya tinggi, tapi biasa weh, nggak merasa mulia dengan casing. Dan tidak berat, mau pensiun ya nggak apa-apa, enteng lah dunia ini, ya. Yang ketiga adalah fokus kepada memperbaiki diri, tidak ribet dengan kesalahan orang. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, tapi fokusnya adalah PDLT. Anak belum baik, kesalahan saya nih, saya belum jadi contoh, saya belum sungguh-sungguh doa. Istri bersikap kurang baik,
pasti ada kesalahan saya kurang ikhlas di dalam menyapa, saya kurang sungguh-sungguh. Di kantor ditegur, pasti kesalahan saya ditegur atasan, tadi saya negur karyawan, astagfirullah. Jadi selalu apapun evaluasi diri. Nah, kalau orang sudah begini cepat bagusnya. Tapi kalau selalu menyalahkan orang, ini gara-gara itu, ini nggak benar, ini udah. Kalau orang malas belajar agama dan tidak serius mengamalkan, kalau orang sudah mabok sama duniawi dan lengket dunia di hatinya, kalau orang sudah sibuk menyalahkan orang, udah, itu susah. Lama jadi baik. Tahadus binikmati rabbika fahaddits. Jadi menampakkan nikmat ini boleh. Bedanya apa? Goalnya. Kalau ria, goalnya adalah saya. Ingin diketahui, ini loh saya bisa loh, ini prestasi saya, ini harta saya, ini kepintaran saya, ini ide saya. Kalau syukur, Allah, ini dari Allah, ini milik Allah, ini amanah Allah, ini ujian dari Allah, gitu. Wah, rumahnya bagus, alhamdulillah, Allah yang memiliki segala-galanya, titipan Allah. Tapi jangan acting, semuanya milik Allah, itu juga nama sama nebeng beken. Saya sih orang fakir, tidak punya apa-apa, diijabah tuh hadirin. Udah itu teh ketipu, bangkrut aja. Nggak usah acting ya, karena ada yang nyebut diri merendah untuk mengangkat diri. Saya sih orang bodoh, pas saat mustajab jadi blon aja. Jangan. Kalau mau mengatakan apa adanya ya memang begitu. Jadi kalau syiar bagaimana? Misal kita sedekah, ditampakkan niat memotivasi, niat memberi contoh, niat mengajak orang lain. Berpeluang ria ada. Makanya yang ditampakkan dan yang tidak ditampakkan lebih banyak lagi. Misal sedekah 100 juta ditampakkan. Siapa yang mau infak? Ya, dari saya 100 juta tampak. Itu ada peluang riaknya. Yang diam-diam 1 miliar. Saya dua-duanya enggak kayaknya. Jadi kalau kita sering menampakkan, harus lebih banyak yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Ini rada terancam nih, bisa ada riaknya, ada ikhlasnya. Nah, yang ikhlasnya kita kejar gitu. Ada yang bertanya sahabat Ansor kepada Rasulullah SAW, saya sudah dapat ilmu syariat Islam banyak, kurang lebih seperti itulah ya, beri saya amalan yang bisa saya pegang teguh. Maksudnya dengan amalan ini mendorong amalan-amalan lain bisa dilakukan. Tahu jawaban Rasulullah seperti apa? La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaklah basahi lisan ini dengan selalu menyebut nama Allah. Doanya ini deh, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Pendek itu. Itu supaya kita semangat berbuat baik dan bisa meninggalkan keburukan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah kami menjadi Islam, Engkau yang memberikan nikmat iman ini.
Engkau yang membimbing kami bisa belajar agama dan memahaminya. Engkau pula yang memberi taufik sehingga kami bisa beramal. Ya Allah, sesungguhnya semua nikmat hanya datang darimu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu setiap saat, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu walaupun sesaat. Ya Rabb, golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur padamu. Jadikan hidup ini engkau tenggelamkan dalam nikmatnya bersyukur setiap saat, karena nikmat darimu pun melimpah setiap kejam. Dan jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya ya Allah hanya untukmu, hanya menghamba kepadamu, hanya mengabdi kepadamu. Jangan biarkan ada niat sekecil apapun yang salah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang kami tiada tahu. Lepaskan hati ini dari bersandar, berharap, bergantung kepada siapapun selain hanya kepadamu ya Allah. Jangan biarkan hati ini berharap kecuali hanya darimu. Jangan biarkan ada cinta yang menggelora di hati ini selain cinta padamu ya Allah. Dan jangan biarkan di hati ini ada kerinduan yang selalu menggebu selain rindu padamu, rindu suatu saat ingin bisa berjumpa denganmu di sorgamu. Jangan biarkan duniawi ini nampak indah, mempesona dan menipu kami. Titipkan dunia yang terbaik yang membuat kami bisa pulang kepadamu ya Allah. Jangan biarkan hidup kami hina, nista, diperbudak nafsu. Karuniakan kepada kami nafsu yang Kau rahmati, yang mengajak kepada kebaikan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni seluruh dosa kami seluruhnya ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa guru-guru kami, dosa hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami zolimi. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah khilaf menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa yang maha mendengar, jadikan saat ini saat ijabah doa ya Allah. Bukankah salah satu doa yang tidak terhalang adalah doa orang yang sedang saum? Kami sedang saum ya Allah. Kabulkan doa jamaah ini ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, bagi yang ingin doa, doalah masing-masing. Ini saat saum di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Karim. Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Tentramkan hati yang selalu resah gelisah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang ya Rozak. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah. Keluarga sakinah, keturunan yang soleh-solehah yang mendambakannya.
Berikan ya Allah hajat-hajat, kabulkan hajat yang maslahat dunia akhirat. Lindungi dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.